Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah majlis ta'lim Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikabarkan bahwasanya bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada pada satu majlis, yuhadditsul qauma, Nabi sedang berbicara di hadapan satu kaum yang sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu a'rabiyyun, datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Arab Badui. Tiba-tiba dia muncul, datang jumpai Nabi. Faqal, lalu dia berkata kepada Rasul, matas sa'atu, kapan hari kiamat? Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu. Menurut riwayat ini, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kapan hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Artinya, pertanyaan orang tersebut tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, yang pertanyaannya sebenarnya nggak ada kaitannya dengan apa yang Nabi sedang sampaikan kepada orang yang sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dul qaum, dalam riwayat hadis ini sebagian kaum mengatakan sami'a maqal, Nabi sebenarnya dengar apa yang diucapkan oleh orang Arab Badui tadi itu. Fakariha maqal, tetapi Nabi tidak suka orang ini tiba-tiba masuk dan langsung bertanya kepada Nabi. Yang namanya orang Badui nggak ada adabnya, dia main nyelonong aja. Dan kita tahu dalam riwayat sampai turun firman Allah itu dalam surat Al-Hujurat itu yang mengabarkan untuk tidak asal panggil Nabi, kan? Karena pernah terjadi Nabi sedang istirahat siang, datang beberapa orang Arab Badui teriak-teriak panggil Nabi dari luar kamarnya Rasul. Rencananya mereka mau ajak Nabi adu syair. Nabi lagi istirahat. Ya. Walaupun akhirnya Nabi bangun dan temui mereka, tapi Allah turunkan firman Allah menegur mereka untuk tidak boleh memanggil Nabi seperti mereka memanggil sesama orang, sesama temannya. Nggak bisa. Bahkan mengangkat suara di atas suara Nabi nggak boleh. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Tidak boleh. Apalagi memanggil Nabi dengan panggil nama saja.
Nah ini orang-orang Badui ini kan karena mereka itu hidupnya di gurun pasir, kemudian alam tempat mereka tinggal itu membuat mereka menjadi orang yang keras dan kasar, sehingga adabnya beda nih, etikanya nggak ada tuh. Main datang nyelonong langsung tanya sama Nabi, tanyanya tentang hari kiamat lagi, tanya sama Nabi. Lalu yang berikutnya, wa qala ba'duhum bal lam yasma'. Ada satu kelompok yang lain mengatakan, yang hadir di situ, kayaknya Nabi tidak dengar karena dia ucapkan dari jauh itu orang. Tetapi hatta idza qada hadithahu qala aina arahu sa'il anis sa'ah. Ternyata Nabi setelah menyelesaikan penyampaiannya kepada kaum yang duduk bersamanya, setelah Nabi menyampaikan pesan-pesan kepada mereka yang hadir, Nabi kemudian berucap, ya, mana tadi itu? Aku lihat ada yang bertanya tadi. Mana dia yang tanya tadi? Ya. Qal ha ana ya Rasulullah. Lalu orang Badui itu bilang, ini saya Nabi. Ya, ini saya wahai Rasul. Ini saya tadi yang tadi teriak tanya tentang hari kiamat. Ya. Ya. Kata Nabi kan, aina arahu sa'il anisa'ah. Tadi mana itu? Aku lihat ada orang yang tanya tentang hari kiamat. Siapa dia? Dia mengacungkan tangannya mengatakan kepada Nabi, ini saya tadi yang bertanya. Qal fa iza duyyat al amanah fantaziri sa'ah. Lalu Nabi menjawab, kau tanya tentang hari kiamat, kapan terjadi? Jika amanah itu telah hilang, telah sirna, atau amanah semakin langka dan punah, maka tunggulah datang hari kiamat. Qal, lalu orang ini bertanya lagi kepada Nabi, kaifa ida'atuha, bagaimana amanah itu bisa hilang? Lalu kata Nabi, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Jika persoalan-persoalan penting, persoalan-persoalan yang serius, yang genting, yang urgent, yang vital, yang utama diserahkan dan diberikan kepada bukan ahlinya, kata Nabi, maka tunggulah datang hari kiamat. Sudah mulai kelihatan belum ya? Tanda-tandanya sudah kelihatan. Susah kita sekarang cari orang yang amanah, orang yang memiliki tanggung jawab yang betul-betul serius dan sungguh-sungguh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isi kandungan hadis ini ada beberapa pelajaran yang harus kita ambil, kita petik hikmahnya. Yang pertama, peringatan akan etika seseorang yang sedang menuntut ilmu. Orang yang sedang datang menuntut ilmu itu harus perhatikan adabnya dan etikanya. Tidak boleh mengajukan pertanyaan sebelum memang ada jadwal pertanyaan itu diberikan. Ya. Lagi berlangsung nasihat, sedang berlangsung, potong gitu, nggak boleh. Kan ada tuh orang yang gatal mulutnya tuh, ya. Belum dikasih waktu untuk tanya jawab udah main tanya aja, nggak boleh tuh. Nah ini contohnya tadi itu, orang Badui tadi itu. Yang kedua, sebagai pelajaran bagi orang yang mengajar, dia boleh saja tidak mengindahkan pertanyaan.
yang disampaikan kepadanya jika dia sedang menyampaikan pelajaran. Dia sedang berbicara, kemudian tiba-tiba ada yang potong menyampaikan pertanyaan, dia boleh mengabaikan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabaikan. Yang harus dilakukan apa? Dia menyempurnakan pembicaraannya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan pembicaraannya. Nabi sempurnakan dulu sampai selesai. Ya. Baru setelah itu Rasul bertanya dengan lembut. Jangan dimarahin juga, mungkin dia nggak tahu kan? Ya. Diabaikan iya, tapi jangan dimarahin. Kamu nggak tahu etika, nggak ada. Nabi nggak begitu. Ya. Dia hanya diberikan pelajaran dengan mengabaikan pertanyaannya, tapi nanti dijawab dengan santun, dengan lembut setelah apa yang kita sampaikan sudah selesai, baru kita bilang tadi tanyanya apa? Pertanyaannya apa? Kalau kita kurang dengar dengan seksama, suruh dia untuk coba ulangi pertanyaannya. Dan ternyata dalam riwayat hadis ini Nabi dengar. Makanya Nabi tanya, tadi aku lihat ada yang bertanya tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Nabi tidak bilang kau pertanyaannya apa tadi. Nabi tidak tanya lagi itu. Nabi dengar. Ya. Nah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjadi pelajaran jika kita sedang berkunjung ke rumah orang alim, kemudian orang alim tersebut dia sedang duduk dengan beberapa orang lagi membicarakan pembicaraan yang serius, jangan potong pembicaraan. Duduk diam dulu. Setelah orang alim tersebut mengatakan ada perlu apa, baru ngomong. Ya, jangan saya mendesak nih, pokoknya nggak punya waktu. Kan ada orang ketemu orang, saya nggak punya, seperti dia sendiri yang sibuk. Saya nggak punya waktu lama, kalau bisa saya didahulukan. Jangan. Nah, tidak beradab itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada inti hadis ini. Yang pertama, Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Salah satu tolak ukurnya untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya adalah orang tersebut mampu menjaga dan merawat amanah, bersikap tanggung jawab terhadap sesuatu yang dibebankan pada dirinya, bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya yang dipercayakan kepadanya, dan menjauhi sifat lawannya amanah, yaitu khianat. Nah, setidaknya kata para ulama ada 3 alasan penting mengapa amanah itu harus dimiliki oleh setiap pribadi-pribadi muslim. Yang pertama, ulama mengatakan karena amanah itu adalah ciri takwa. Di salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa itu dia melaksanakan amanah yang dibebankan di atas pundaknya, dan dia jangan sampai mengabaikan amanah tersebut dan mengkhianatinya. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah atau menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut. Amanah ini artinya apa? Allah bilang amanah itu diberikan kepada yang berhak. Kita ini kaum muslimin ini, kalau ada orang yang mau kita kasih amanah penting, Allah sudah bilang di sini, kasih kepada yang memang kita sudah tahu betul, kita rasa betul dia ini berhak untuk menerima amanah tersebut. Dan timang-timangnya itu berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya.
Timang-timangnya bukan berdasarkan emosional. Timang-timangnya itu bukan berdasarkan kepentingan dan hasrat sesaat. Bukan bersandarkan kepada penilaian-penilaian duniawi semata. Tidak. Ya, kita bakal ditanya ini. Kita kasih amanah itu ke siapa? Allah tanya juga. Jadi tidak hanya saja yang terima amanah ditanya, yang kasih amanah bakal ditanya. Ya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kalian menegakkan hukum di antara manusia, maka tegakkanlah hukum itu bil adl. Ayat ini sejatinya ada asbabnya. Ada asbabun nuzulnya. Dalam riwayat dikatakan dahulu Nabi pernah minta kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah. Kunci Ka'bah itu secara turun-temurun dipegang oleh Bani Syaibah. Bani Syaibah ini adalah kaum yang dipercaya untuk pegang kunci Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum keluar meninggalkan Mekah ke Madinah, sebelum berhijrah, Nabi itu pingin untuk terakhir kalinya bisa masuk ke dalam Ka'bah. Jadi Nabi sempat jumpa dengan Utsman bin Thalhah, minta izin untuk diberikan kunci Ka'bah agar Nabi bisa masuk. Utsman bin Thalhah tidak memberikannya dengan sombongnya, karena dia merasa itu kunci dia yang pegang dan dia tidak begitu suka dengan Rasulullah. Dia tidak kasih sama Nabi. Sebelum Nabi pergi, Nabi cukup sedih itu dan kecewa ketika tidak dikasih kunci itu. Nabi bilang sama dia sebelum Nabi berangkat, Nabi katakan, suatu saat nanti kunci tersebut akan berada di tanganku, kata Nabi, dan aku sendiri nanti yang akan mengembalikan kepada engkau, memberikan lagi sama engkau. Dia tersenyum sinis kepada Nabi. Maksudnya apa? Di hatinya mengatakan, mana mungkin, sekarang sudah ada di tangan saya, kapan bisa berada di tanganmu? Terus Nabi pergi. Beberapa waktu kemudian Nabi berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menetap di Madinah. Kemudian beberapa tahun berlalu, sampailah pada masa Fathul Mekkah, ketika kota Mekkah ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian pada waktu itu banyak orang memeluk agama Islam setelah Mekkah ditaklukkan. Setelah kota Mekkah ditaklukkan, Nabi suatu hari memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk datang menemui Utsman bin Thalhah, minta agar diberikan kunci Ka'bah. Kata Nabi, datang ke dia, minta kunci Ka'bah. Nabi bukan mau ngambil, Nabi bilang minta sama dia kunci Ka'bah. Aku pingin masuk dalam Ka'bah, kata Nabi. Nabi pingin sholat di dalam. Ada kerinduan yang dalam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah Ali bin Abi Thalib. Sampai di sana, Ali bin Abi Thalib menemui Utsman bin Thalhah. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya ini utusan Rasul dan tujuan saya datang kemari adalah meminta kunci Ka'bah karena Nabi mau masuk ke dalam Ka'bah. Utsman bin Thalhah masih dalam posisi orang yang angkuh dan sombong, dan dia mengatakan, dulu dia sendiri yang datang kepada saya. Maksudnya dulu Nabi Muhammad SAW yang sendiri datang kepada saya, menjumpai saya dulu dan minta itu kunci, sekarang saya tidak memberikannya. Saat ini engkau utusannya datang. Maksudnya apa? Apalagi sekarang kau ini utusannya datang kepada saya minta kunci, saya nggak bakal kasih. Dulu dia datang sendiri saja, saya tidak kasih. Lalu Ali bin Abi Thalib ternyata tidak bangun dari tempat duduknya dan dia mengatakan, saya tidak akan pergi sampai kunci Ka'bah itu kau berikan kepada saya. Kata
Utsman bin Thalha, saya tidak akan memberikannya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau begitu saya tetap akan nunggu di sini sampai kau berikan. Saya adalah orang yang tidak pernah gagal menjalankan misi yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada saya, walaupun nyawa taruhannya. Jadi maksudnya Ali bin Abi Thalib, kalau memang harus sampai berantem sama ente, gue ladenin deh. Yang penting itu kunci Ka'bah kau kasih. Karena saya tidak pernah gagal menjalankan misinya Rasul, perintahnya Rasul. Gak mungkin, kata Ali bin Abi Thalib, saya kembali nemuin Nabi tangan kosong itu, gak bawa apa yang Nabi perintahkan kepada saya. Gak mungkin. Karena itu bentuk kepatuhan dia terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Utsman bin Thalha akhirnya kasih kunci itu. Dia takut juga, khawatir ini Ali bin Abi Thalib ini pemberani ini. Ya. Dikasih kuncinya, diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lalu kembali menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah jumpa dengan Nabi, dia kasih kuncinya, dan Nabi ambil kuncinya, Nabi pakai untuk masuk ke dalam Ka'bah. Setelah selesai, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, menjumpai Nabi. Kata Al-Abbas, ya Rasulullah, tidak perlu engkau kembalikan kunci itu kepada Utsman bin Thalha. Kan engkau sudah taklukkan di kota Mekah ini. Karena engkau sudah taklukkan, maka sekarang di bawah kekuasaan engkau boleh berlaku apa saja. Nggak usah kembalikan. Lagi pula dia itu kan sudah pernah engkau datang minta dulu, dia tidak kasih. Ini saja Ali bin Abi Thalib datang minta, agak sulit dia berikan kunci tersebut. Jadi tidak perlu kau kembalikan. Itu usulannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi kita lihat ya, jiwa besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah katakan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kata Rasul, saya akan datang temui dia dan saya akan kembalikan kunci itu kepadanya. Karena secara turun-temurun memang kaum yang mereka yang pegang, Bani Saibah itu yang pegang, dan saya akan kembalikan. Itu amanah. Dan Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan engkau, memintakan kalian untuk menyerahkan amanah atau menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dia berhak untuk menerimanya. Didatangilah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jumpai Utsman bin Thalha. Dia kaget didatangi oleh Nabi. Terkejut dia. Nabi kok kembali datang bawa kunci? Nabi bilang sama dia, ya Utsman, masih ingatkah engkau beberapa tahun yang lalu saya pernah datang sama engkau minta kunci dan kau tidak berikan? Dan saya pernah bilang sama engkau beberapa tahun yang lalu, suatu saat kunci itu akan berada di tanganku, kata Rasulullah, dan aku sendiri yang akan datang kepadamu memberikan kepada engkau kunci tersebut. Dan sekarang ini terbukti. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini pelajaran ya. Amanah diberikan dan disampaikan kepada memang yang berhak, dan yang sudah berhak menerima amanah tersebut, dia harus merawatnya, menjaganya. Karena itu ciri takwa. Jadi ciri orang takwa itu dia memberikan amanah kepada orang yang dia sudah rasa betul-betul mampu menjalankan amanah tersebut. Yang kedua, ciri orang takwa adalah orang yang menerima amanah, dia betul-betul mampu merawat dan menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Sekarang yang kedua, amanah merupakan teladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu salah satu sifat Nabi adalah amanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak mudanya sudah mendapatkan julukan Al-Amin.
Ya. Bahkan sebelum beliau diutus sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diberikan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, karena para saudagar-saudagar besar di kota Mekah, seluruh barang-barang berharga mereka, harta-harta mulia mereka, jika mereka hendak berangkat jauh dan lama baru kembali, mereka titipkan hanya pada satu tempat, hanya pada satu orang yang sangat mereka percayai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, itu saudagar-saudagar kaya di kota Mekah sempat kesulitan dan bingung, kita ini bakal nitip ke siapa lagi. Mereka sering ngobrol satu sama lain. Dulu enak banget kalau kita mau pergi lama-lama, nggak khawatir tentang harta titipan kita, karena ada orang tempat kita titip harta. Karena ketika kita pulang setelah beberapa bulan, kita ambil kembali harta yang kami titipkan utuh, nggak berkurang. Nggak kayak zaman sekarang kan, titip uang kurang, titip omongan lebih. Dititip uang kurang, titip omongan dilebih-lebihin. Nah, para sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, mereka kebingungan. Orang saudagar-saudagar kaya raya di kota Mekah itu, mereka kebingungan nitip sama siapa nih. Menurut riwayat, akhirnya mereka titip sama siapa? Setelah Nabi tidak ada lagi di Mekah, mereka titip kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi yang masih tinggal di Mekah. Jadi Nabi waktu hijrah, Al-Abbas belum berhijrah, dia masih tinggal di Mekah. Mereka datangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, mereka katakan kepada Al-Abbas, ya Abbas, kami titip barang-barang kami kepada engkau. Kalau mereka mau berangkat jauh, lama, nggak kembali-kembali, berbulan-bulan, titip itu barang-barang berharga mereka kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas agak bingung juga, kenapa titip ke saya? Kata mereka, kami titip kepada engkau karena kami memandang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau ini pamannya. Kami berhusnuzon, mereka bersangka baik kepada Al-Abbas. Kan itu ponakanmu itu sangat amanah. Sekarang dia nggak ada di sini. Yang ada engkau, kau pamannya. Setidak-tidaknya, kata mereka, paling tidak mirip-mirip lah kau dengan ponakanmu. Jadi akhirnya berikutnya itu mereka titip kepada Al-Abbas. Sebelumnya nggak pernah mereka titip sama Al-Abbas. Tapi mereka tahu ini pamannya yang cukup dekat dengan dia, dengan Rasulullah SAW, dititip. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, mengapa amanah itu penting dalam Islam? Karena watak manusia. Watak manusia ini, watak kita ini sebenarnya, watak kita yang asli itu mampu mengemban amanah sebenarnya. Dapat mengemban amanah, hanya saja ya, kekuatan dunia yang begitu sangat mempesona, godaan setan yang begitu dahsyat, akhirnya menjadilah kita ini manusia-manusia yang mudah mengabaikan amanah tersebut. Mari kita perhatikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Di situ Allah berfirman, Inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan. Ini kan Allah katakan, itu amanah itu sejatinya awalnya itu kan Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada bumi, kepada langit, kepada gunung-gunung. Tetapi langit, bumi, gunung-gunung tersebut enggan memikul amanah tersebut. Kenapa mereka enggan? Karena mereka khawatir tak mampu melaksanakan amanah tersebut. Amanah yang cukup besar, yang cukup berat. Wa hamalahal insan. Kata Allah, lalu datang manusia memikul amanah tersebut. Berarti memang
watak manusia ini sebenarnya dia dapat memikul amanah itu. Dapat dia mengemban amanah tersebut. Dan potret keimanan itu kan terlihat dari amanah tersebut. Bagaimana dia menjalankan amanah dan dia merawat amanah tersebut. Tapi Allah mengakhiri firman-Nya, Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Ya. Hanya saja manusia tadi yang sudah mengatakan siap dan sanggup untuk mengemban amanah tersebut zalim dan bodoh. Jadi penyebab amanah ini akhirnya tidak mampu dijalankan dengan sebaik-baiknya dua. Zalim, yang kedua bodoh. Orang pintar banget, cerdas banget, hebat banget, tidak mampu menjalankan amanah, zalim. Kalau dia punya sisi zalim, dia tidak akan jalankan amanah. Yang kedua, kalau dia bodoh, orangnya itu sebenarnya baik, tapi kok nggak amanah karena bodoh, polos. Orangnya sebenarnya kalau kelihatannya orangnya polos, tapi kok tidak jalankan amanah, bodoh. Orang bodoh itu dia bisa ditunggangi. Dan kalau orang bodoh itu ditunggangi, dia mudah tidak menjalankan amanah. Ini kan yang bilang Al-Qur'an ini, bukan siapa-siapa yang bilang. Allah bilang di sini, innahu kana zaluman jahula. Allah tutup firman yang mengucapkan zaluman jahula. Berarti dua yang menjadikan amanah itu jadi rontok gitu. Orang itu jadi khianat, zalim dan bodoh. Maka jangan pilih jangan angkat orang yang zalim dan bodoh. Berikutnya, amanah ini kan syarat keimanan. Syarat keimanan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam kitab hadis Musnad Imam Ahmad, hadisun sahih, la imana liman la amanata lah. Tidak ada iman, jadi orang itu dianggap dia tidak punya iman kalau dia tidak memiliki amanah. Wala dina liman la ahdalah, dan orang itu dianggap dia tidak punya agama kalau dia tidak memenuhi janjinya. Ini keras banget nih ucapan Nabi ini. Ya, kalau dia tidak amanah, dia tidak punya iman. Kalau dia tidak penuhi janji, dia tidak punya agama. Nah, agamanya apa dong berarti? Berarti apa? Udah dianggap keluar dari Islam ini. Dia tidak menunaikan janji, la dina. Tidak punya agama dia. Dia tidak amanah, dia tidak punya iman. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi, salah satu bentuk kelalaian manusia adalah ketika dia lemah dalam menjalankan amanahnya. Ini kita manusia ini semua dibilang sebagai khalifatullah fil ard. Berarti kita semua ini, di pundak kita ini semua ada beban amanah, dan sedang diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menjalankan konsep amanah itu dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih panjang sebenarnya. Bicara tentang amanah ini. Ulama mengatakan secara garis besar amanah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, amanah dalam menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya Allah? Kalau bilang haknya Allah berarti kewajiban kita. Haknya Allah paling utama apa? Mencintai Allah, yang terwujudkan dan terekspresikan lewat praktek penghambaan kita, ibadah kita.
Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Yabna Adam, ana laka muhibb, fa bihaqqi 'alaika kun li muhibba." Wahai anak Adam, kata Allah, aku Allah sungguh sangat mencintaimu, maka demi hak aku atas dirimu, jadikanlah aku Allah yang paling sangat kau cintai. Maka salah satu garis besar daripada amanah, yaitu yang pertama, menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu totalitas mencintai Allah yang terekspresikan lewat penghambaan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amanah berupa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kita nikmat nih, ya, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan kita, nikmat hati kita, nikmat tubuh kita Allah kasih. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan, jika ada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dia menyikapi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya itu dengan mensyukurinya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dia pakai untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang menunjukkan potret ubudiyahnya, penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika dia sebagai hamba Allah, dia tidak menggunakan matanya, telinganya, lisannya, hatinya dalam wujud ketaatan dan kepatuhan dia kepada Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang tersebut seperti hewan ternak, bahkan dia lebih sesat daripada hewan ternak tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita semuanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dalam surat An-Nahl, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah yang kasih kita jadi tahu apa-apa, ya. Allah yang berikan kita segala macam bentuk pendengaran, wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ya, Allah yang kasih semuanya itu. Kasih penglihatan, kasih pendengaran, kasih hati, kasih rasa. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya. Kalau kita bersyukur berarti kita sedang menjalankan amanah atas nikmat Allah yang Allah turunkan kepada kita tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, amanah dalam menunaikan hak sesama manusia. Ini penting nih, ya. Titipan yang dititipkan kepada kita. Orang nitip kekuasaan, ya, itu amanah itu, ya. Titip modal, amanah itu, ya. Kalau tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menagihnya, akan menuntutnya di hari akhir. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kita berharap kita menjadi hamba-hamba Allah yang kuat menjalankan amanah yang telah Allah titipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, agar kita dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.